Iya, baik, audio yang kami hormati, mohon untuk menempatkan diri karena acara kajian akan segera dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Izzatil Alamin, yang mana senantiasanya dan terus-terusnya Allah memberikan karunia serta nikmatnya kepada kita, baik nikmat tersebut berupa nikmat sehat, nikmat sempat, lagi juga nikmat Islam dan juga nikmat iman, yang mana pada kesempatan pagi hari ini dengan semua nikmat yang telah Allah berikan tersebut kepada kita, Allah memampukan kita untuk melangkahkan kaki kita dari tiap pintu rumah kita untuk hadir dalam majelis kita pada kesempatan pagi hari. Tentunya ini merupakan sebuah tanda bagi kita bahwasannya Allah masih berkenan, Allah memberikan kita karunia kepada kita berupa kebaikan yang mana kita dikumpulkan dengan orang-orang yang insya Allah merupakan orang-orang yang Allah ridhai. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasanya tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abi Umi yang kami hormati, insya Allah pada kesempatan hari ini kajian kita pada pagi hari ini akan dibersama oleh beliau Ustaz Rudi Hartanto, Sarjana Pendidikan. Alangkah lebih baiknya mari kita awali terlebih dahulu majelis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada beliau Ustaz Rudi Hartanto waktu dan tempat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh nikmat yang Allah berikan yang harus selalu kita syukuri. Dan perbanyak kita membaca kalimat doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semoga kita digolongkan hamba-hambanya orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji dengan tema meneladani keluarga Imran dalam mendidik. Dan terlebih dahulu kita bacakan surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Kita bacakan dulu surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan
سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kita akan kaji ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini. Meneladani keluarga Imran, bagaimana beliau mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sangat ideal. Bahkan keluarga Imran menjadi salah satu nama surat yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Padahal Bapak Ibu, Imran sendiri bukan nabi, bukan rasul, tapi Imran menjadi orang yang namanya disejajarkan dengan nabi dan rasul. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya disejajarkan dengan nabi dan rasul. Di dalam ayat yang ke-33 tadi kita baca, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Allah telah memilih Adam. Adam Allah sebutkan dalam ayat ini karena Adam manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh Allah sebutkan dalam ayat ini karena Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Wa ala Ibrahim, dan juga keluarga Ibrahim. Dan Ibrahim disebutkan dalam ayat itu adalah karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Seluruh keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim menjadi nabi dan pemimpin. Nah, baru setelah itu ayatnya berbunyi wa ala Imran, dan keluarga Imran. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, lalu apa yang ada dalam keluarga Imran ini? Sehingga Allah menjadikan keluarga Imran, bahkan namanya Imran disebutkan sejajar dengan para nabi dan rasul-rasul yang Allah pilih. Maka ada sesuatu yang istimewa dalam keluarga Imran ini. Apa itu? Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, yang pertama bahwa Imran memulai keluarganya yang sangat ideal itu dari dirinya sendiri, mensolehkan dirinya. Dari mensolehkan diri, maka kemudian disitulah Allah berikan pasangan yang juga solehah. Makanya kaedahnya dalam surat An-Nur dikatakan at-tayyibuna lit-tayyibat, orang-orang yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang juga baik, dan juga sebaliknya. Saat seorang Imran mensolehkan dirinya,
disitulah Allah memberikan pasangan yang juga salehah. Siapa pasangan yang Allah berikan kepada Imran? Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan nama istrinya Imran itu adalah Hannah. Ya. Nama istrinya Imran itu adalah Hannah. Hannah itu dari kata Hanna, Hanin, artinya kasih sayang. Jadi perempuan yang banyak kasih sayangnya. Ya. Itu nama istri Imran. Tidak disebutkan memang dalam ayat ini, dalam Al-Quran nama Hannah, tapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sekali lagi namanya istrinya Imran adalah Hannah, perempuan yang banyak kasih sayangnya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, dalam kondisi suami yang saleh, kemudian mendapatkan istri yang salehah, dan selama istri Imran dalam kondisi sudah mulai mengandung janinnya, mulai hamil ketika itu, ya. Di dalam ayat yang ke-35 tadi kita baca, ketika istri Imran dalam kondisi hamil, dia membaca satu doa, ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam perutku ini muharrara, hambamu yang akan menjadi orang-orang yang senantiasa berkhidmat kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini, dan engkaulah orang maha as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Nah, jadi disinilah seorang Imran dan istrinya memperbanyak doa saat dalam kondisi hamilnya. Doa itu, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Beliau memperbanyak membaca doa ini, ya. Bernazar kepada Allah, apa yang ada di dalam perutnya akan menjadi hamba-hambanya yang senantiasa berkhidmat di jalannya, ya. Jadi kalau ibu-ibu saat ini dalam kondisi hamil, ya, banyak baca doa ini, Bu. Ada ibu-ibu yang sekarang lagi hamil? Yang mau hamil lagi? Nah, saya juga pernah Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan satu keluarga yang juga sangat ideal. Saya pernah bertemu dengan satu keluarga yang juga sangat ideal. Ideal saya sebut karena beliau ini mempunyai 3 anak yang semuanya hafal Al-Quran di usia 5 tahun. Tiga-tiganya hafal Al-Quran di usia 5 tahun. Saya bertanya kepada orang tuanya ketika itu, beliau orang Mesir, ya. Wahai Syekh, ini bagaimana anak-anak Anda ini kok bisa di usia 4,5-5 tahun ini bisa hafal 30 juz Al-Quran ini? Maka kemudian beliau menyampaikan saat istrinya hamil, ya. Saat istrinya hamil itu juga membaca doa yang dibaca oleh istri Imran ini. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Coba kita baca bersama-sama doa ini, ya. Saya bacakan, dengan semuanya mengikuti, ya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Sudah hafal Bapak Ibu? Insyaallah ada yang belum. Coba bersama-sama semuanya, ya. Rabbi inni 1 2 3.
Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Nah, ini doanya Bapak Ibu. Jadi ketika saya bertanya kepada beliau tadi, namanya Syekh Kamil Labudi, wahai Syekh, ini anak Anda bisa hafal 30 juz Al-Quran, ini gimana ceritanya? Beliau mengisahkan bermula dari istrinya hamil juga membaca doa apa yang dibaca oleh istri Imran dalam ayat tersebut. Yang kedua, selain membacakan doa untuk anaknya yang ada dalam kandungannya tadi, kemudian kalau kita lihat dalam keluarganya Imran, istrinya juga dalam kondisi senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mempelajari kitab sucinya. Pada saat itu adalah masih dengan kitab Tauratnya. Dan apa yang saya tanyakan kepada Syekh tadi, ternyata istrinya juga melakukan hal yang sama. Jadi selain membaca doa ini, kemudian beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dan kemudian anaknya diperdengarkan terus Al-Quran. Bahkan beliau membaca satu hari itu sebanyak 5 juz, Pak. Satu hari itu 5 juz. Jadi kalau satu hari 5 juz berarti kan sepekan sekali khatam. Sepekan sekali khatam, ya. Nah, seorang ibu itu mengandung sampai melahirkan kira-kira butuh waktu 38 sampai 40 pekan. Artinya bahwa saat anak ini berada di alam rahim dalam kandungannya dan sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran sebanyak itu, mungkin sebanyak 30-an kali, saat itu indera pendengaran sudah mulai berfungsi, dan itu masih terus dilakukan setelah dia lahir. Maka saat anak tersebut di usia 3 tahunnya sudah mulai bisa bicara, sudah bisa mulai ngomong, apa yang dia serap, apa yang dia dengar dalam memorinya keluar dari lisannya, Pak. Jadi oleh orang tuanya baru dibacakan sekali 2 kali di usia 3 tahunnya sudah bisa hafal. Karena sebelumnya sudah begitu sering dia mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, maka tidak heran hanya butuh waktu 1,5 tahun untuk membacakan 30 juz itu dan terhafalkan oleh 3 anaknya tadi. Nah, itu cara untuk menjadikan anak-anak itu bisa hafal Quran di usia 5 tahun 30 juz Al-Quran. Nah, kira-kira ibu-ibu pengen punya anak lagi? Pengen bisa hamil lagi? Ya. Kalau yang kemarin setelah Ustaz ya, tibalani gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, ini yang kemudian dilakukan juga oleh keluarga Imran. Dalam kondisi istrinya hamil, menjaga dirinya dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus perlu dikondisikan. Sehingga pendidikan kepada anak-anak kita ini ternyata bukan dimulai dari setelah mereka dalam kondisi sudah bisa berbicara. Bahkan dalam kondisi saat di usia kehamilan pun pendidikan itu sudah bisa kita mulai. Dengan kita memperdengarkan, membaca ayat-ayat Al-Quran, memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, disitulah pendidikan bisa kita berikan kepada keluarga kita. Kemudian yang selanjutnya, di ayat yang berikutnya dikatakan Bapak Ibu, kalau tadi doanya istri Imran mengatakan muharrara, ya Allah, jadikan anakku yang lahir nanti adalah orang yang berkhidmat kepadamu. Muharrara, orang yang senantiasa berkhidmat kepadamu. Karena pada saat itu yang bisa berkhidmat itu adalah laki-laki. Pada saat itu yang bisa berkhidmat di Baitul Maqdis, yang kemudian bisa memakmurkan Baitul Maqdis itu adalah laki-laki. Dan Imran serta istrinya pun juga berharap bahwa nanti anak yang lahir adalah laki-laki. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita berharap nanti yang lahir laki-laki, atau mungkin sebaliknya yang lahir perempuan, boleh-boleh saja.
boleh-boleh saja, sah-sah saja kita berharap kepada Allah, ya Allah, saya pengen nanti anak yang lahir laki-laki. Itu boleh-boleh saja, ya. Apalagi dulu belum ada alat USG, yang bisa melihat ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ya. Tapi intinya bahwa keluarga Imran menginginkan anaknya yang lahir nanti adalah seorang laki-laki, ya. Karena laki-laki bisa mempunyai kekuatan yang lebih dan kemudian bisa berkhidmat lebih maksimal nanti di Baitul Maqdis, ya. Dan ternyata setelah dalam kondisi lahir, yang didapati oleh Imran dan istrinya adalah anak yang berjenis kelamin perempuan, ya. Dan disitulah seorang Imran dan istrinya sangat ridho, sangat ikhlas ketika Allah berikan kepadanya berupa anak perempuan yang meskipun harapannya sebelumnya adalah laki-laki. Jadi poin yang kita ambil bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita pasti itu yang terbaik. Apapun yang Allah berikan, yang pilihkan untuk kita, itu pasti yang terbaik. Jadi jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita sesali apa yang sudah ada dalam diri kita, apa yang kita alami. Maka sungguh ketika kita menyesali apa yang sudah terjadi, apa yang ada dalam diri kita yang kita lalui, itulah pintu syaitan untuk kita menjadi orang-orang yang tidak ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan, ya, walau anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada, ya kan? Kalau saja tadi saya begini dan begitu, maka saya tidak akan begini dan begitu. Kan begitu, ya? Wasta'in billah wala ta'ajjaz. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau lemah, sehingga jangan pernah kita menyesali apa yang sudah terjadi. Kalau saja ini, kalau saja tadi begini, kalau saja tadi malam saya nggak pergi, mungkin saya sudah nggak dapat musibah yang kayak gini, ya kan? Nah, ini yang tidak boleh untuk kita katakan, Bapak Ibu. Yang boleh disesali itu kalau dalam hal kebaikan. Yang boleh disesali itu kalau dalam hal kebaikan, Pak. Jadi kalau panjenengan, wah, aku ndek ngira iso ani, dadine ya ora iso salat tahajud. Nah, gitu. Nah, itu boleh, Pak. Wah, seandainya saja duit yang tak bawa tadi disedekahkan, pasti aku sudah dapat pahala sedekah banyak, ya. Ternyata ya khilaf, akhirnya shopping, ya kan? Nah, jadi ini boleh disesali. Kebaikan itu boleh disesali. Tapi kalau yang sifatnya selain ibadah, selain ketaatan, itu yang tidak boleh disesali. Jadi jangan sampai kita mengucapkan seandainya tadi begini dan begitu, maka pasti aku tidak akan mendapatkan ini dan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ayat 36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa." Tatkala seorang istri Imran yang bernama Hanna tadi sudah melahirkan dan dia dapati anaknya dalam kondisi berjenis kelamin perempuan, dan yang selanjutnya adalah wa inni sammaituha Maryam, dan aku berikan nama untuk anak ini adalah Maryam. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu sekalian? Kewajiban kita sebagai orang tua berikutnya adalah saat anak itu lahir memberikan nama yang terbaik, ya. Memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak cucu kita. Dan Imran memberikan nama anaknya dengan nama Maryam. Apa arti Maryam? Maryam ini artinya perempuan ahli ibadah. Perempuan ahli ibadah. Jadi harapannya Maryam ketika nanti dewasanya menghabis waktu seluruhnya untuk beribadah kepada Allah. Dan itu benar. Dan itu terjadi. Maryam ketika di usia dewasanya habis waktunya untuk beribadah di mihrab di wilayah Baitul Maqdis, dan disitulah dia mendapatkan begitu banyak keajaiban. Nah, maka sekali lagi tugas kita dan kewajiban kita sebagai orang tua adalah saat melahirkan anak harus dinamakan dengan nama-nama yang terbaik, ya.
Dalam satu riwayat dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai 3 nama, ya, Abdullah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Abdurrahman dan juga Hammam, ya. Jadi Nabi itu sangat menyukai nama Abdullah, Abdurrahman dan Hammam. Pakai H, bukan H, ya. Pakai H, Hammam, ya. Iya. Apa arti Hammam? Hammam itu orang yang mempunyai kemauan yang kuat. Orang yang mempunyai kemauan yang kuat, dari kata himmah, ya. Jadi Hammam itu nama yang disukai Nabi, ya. Sekali lagi bukan dengan H tapi H. Kalau Hammam itu artinya kamar mandi, ya. Kalau pakai H, Hammam itu artinya kamar mandi, ya. Tapi ini pakai H, Hammam, dari kata himmatun, ya. Nah, maka nama menjadi doa bagi kita orang tua untuk anak cucu kita nantinya, ya. Makanya satu ketika ada nama seseorang itu disebut dalam satu kisah, itu namanya Mirhadi, ya, namanya Mirhadi, ya. Mirhadi, ya. Semoga tidak ada di sini namanya Mirhadi. Ya, namanya Mirhadi, ternyata kelakuannya ini ya tidak disukai oleh orang-orang, gitu. Ternyata setelah konsultasi, ini namanya siapa anaknya ini tadi? Namanya Mirhadi Pak Yai, gitu. Oh ya, pantas kayak gitu kelakuannya. Karena Mirhadi itu sendiri artinya adalah toilet, ya kan? Nah, jadi kita mencari nama yang harus tahu artinya, Pak. Jangan asal-asal nama, yang penting ini dari Quran, ya kan? Comot-comot aja dari Quran tapi nggak tahu artinya, ya kan? Kalau dari Quran sih banyak, ya kan? Kalimat dalam Al-Quran banyak. Kosakata dalam Al-Quran itu sebanyak 77.439 kosakata, ya kan? 77.439 kosakata dalam Al-Quran itu, ya. Nah, kalau hanya comot-comot satu kata dari Al-Quran dan nggak tahu isi, nggak tahu artinya, fatal nanti jadinya, ya kan? Nah, makanya kita perlu memberikan nama anak cucu kita dengan nama yang baik dan sesuai dengan harapan kita, ya. Saya pun sangat ridho dengan nama yang diberikan orang tua saya kepada saya sendiri, ya kan? Saya tidak mau mengganti nama, ya. Meskipun mungkin ya nama saya ini Rudi Hartanto, ini ya bukan nama-nama Arab, ya kan? Nah, tapi saya ridho dan saya tidak mengganti karena saya memaknai nama saya Rudi yang diberikan oleh orang tua saya itu Rudi dari kata Rudia ridho, nah, yang diridhoi, ya. Nah, ini dipaksa-paksakan, Bu. Suara apa mboten napa-napa nih. Hartanto ya banyak harta yang dermawan, ya. Iya. Nah, itu nama saya Rudi Hartanto, orang yang diridhoi, banyak harta, dermawan. Itu ya, yang saya maknai. Itu yang saya maknai sendiri, ya kan? Saya nggak nanya Pak Ibu dulu kok ngasih nama ini kenapa, gitu kan? Saya nggak nanya. Saya maknai sendiri. Makanya saya nggak ganti nama, ya. Kan mungkin banyak nama hijrah, ya kan? Saya nggak ganti nama, ya. Karena itu sudah bagus, orang yang diridhoi, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, yang kedua setelah memberikan nama, yang terbaik untuk anak kita adalah setelah anak itu lahir mendoakan supaya anak-anak kita tidak dalam kondisi diganggu dan selalu diganggu, ya, oleh syaitan. Sehingga di dalam surat Al-Imran ayat 36 tadi dikatakan ada satu doa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Imran ketika dia dapati anaknya sudah lahir, setelah memberi nama, dan dia selalu mendoakan anaknya supaya terhindar dari segala macam gangguan syaitan dengan doa ini, Pak. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki tinggal diganti hu. Inni u'izuhu bika
wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jadi kalau panjenengan punya bayi lahir lagi, atau mungkin tilik bayi, ada teman saudara yang lahiran, ya, di antara doa yang kita panjatkan doanya ini Bapak Ibu. Inni u'idzuha bika, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu, wa dzurriyyataha, dan seluruh anak keturunannya nanti, minasyaitonir rajim, dari segala gangguan syaitan yang terkutuk. Karena anak-anak itu sangat mudah untuk diganggu oleh syaitan. Sehingga dalam satu riwayat, kenapa anak-anak itu mereka sering menangis, bahkan menangisnya mungkin berjam-jam, karena diganggu oleh syaitan. Dan itu kita tidak sadari, ya. Nah, maka supaya mereka dalam kondisi selalu mendapatkan penjagaan, perlindungan, memperbanyak membaca doa ini. Coba kita baca doa ini Bapak Ibu. Saya bacakan, silakan panjenengan semuanya mengikuti, ya. Inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, ini kalau anaknya perempuan. Kalau laki-laki hanya diganti hu. Saya baca, diikuti bersama-sama, nggih. Inni u'izuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Sekali lagi, inni u'izuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Nah, jadi panjenengan membacakan doa ini untuk anak yang baru lahir, ya. Baik untuk anak kita sendiri maupun saat kita menjenguk teman, saudara, kerabat yang baru lahir anaknya, kita bacakan doa ini Bapak Ibu, ya. Supaya senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala segala macam gangguan, tipu daya dan gangguan dari syaitan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita belajar dari keluarga Imran setelah anak itu sudah mulai dewasa, ya, sudah mulai besar, ya. Apa yang dilakukan oleh Imran dan keluarganya untuk menjadikan anaknya ini anak yang salehah? Maka di ayat selanjutnya dikatakan, ya, wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Dan Imran membesarkan anaknya tadi dengan pertumbuhan yang sangat baik. Jadi Maryam dia dalam kondisi tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik, sangat ideal, dan diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Imran, mencari harta yang halal, mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya, ya. Karena dari sinilah anak kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, bahkan mereka menjadi anak yang soleh-solehah, diantaranya karena saat kita mencari nafkah, itu juga mencari nafkah yang pastikan semuanya halal dan tidak ada yang syubhat apalagi yang haram. Makanya ada doa juga. Doanya berikutnya supaya kita mendapatkan yang halal-halal. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan bagiku yang halal-halal saja darimu, dan jauhkan dariku segala yang kau haramkan, dan kayakan aku dengan karuniamu, dan aku hanya meminta kepadamu. Coba kita baca ini doa Bapak Ibu, ya. Saya bacakan, silakan diikuti. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa supaya kita mendapatkan kecukupan dari Allah, semua yang halal-halal dan jauhkan dari yang haram. Kemudian wa kafalaha Zakaria. Imran mencarikan pengasuh pembimbing
orang-orang yang soleh untuk bisa menjadikan anaknya ini anak yang soleh. Dan dicarikanlah seorang pengasuh pembimbing, yaitu yang bernama Zakaria. Dan Zakaria kita tahu beliau seorang nabi. Dan Zakaria ini adalah pamannya Maryam, ya. Jadi masih bersaudara dengan Maryam. Maka saat Nabi Zakaria sudah ditunjuk oleh Imran untuk membesarkan dan mengasuh anaknya yang tadi habis seluruh waktunya untuk beribadah di mihrab, maka menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian, kalau Imran mencarikan pengasuh, kemudian pendidik yang sangat istimewa, yaitu adalah Nabi Zakaria, maka bagi kita adalah juga menjadi pelajaran penting saat anak kita sudah mulai menginjak usia dewasa, ya, maka pastikan carikan lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah yang juga baik, yang nantinya akan mengantarkan anak kita menuju kesolehan tersebut. Maka lingkungan rumah harus juga baik. Carikan teman-teman yang mereka ketika bermain juga dalam kondisi mereka main tapi juga mau ngaji, ya kan? Carikan mereka pendidik sekolah yang juga terbaik, ya. Makanya Bapak Ibu ketika panjenengan misalkan menyekolahkan anak panjenengan di tempat ini juga Masya Allah sudah alhamdulillah sekali, ya kan? Karena di sana setiap hari anak-anak kita baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Dan itulah yang terbaik untuk anak-anak kita, ya. Maka jangan sampai salah pilih pendidikan untuk anak kita sehingga mereka tidak tahu apa makna yang ada dalam Al-Quran, bahkan mereka tidak tahu bagaimana untuk birrul walidain kepada orang tuanya, ya. Nah, ini menjadi penting yang ternyata dilakukan oleh Imran untuk membesarkan Maryam dengan asuhan dan pendidikan yang terbaik dari seorang Nabi Zakaria. Lalu apa yang berikutnya Bapak Ibu? Setelah Zakaria memberikan pendidikan yang terbaik untuk Maryam, dan Maryam menghabiskan waktunya untuk beribadah di mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Saat Nabi Zakaria memasuki dalam mihrabnya Maryam, Zakaria mendapati di sisi Maryam itu banyak rizki. Ada makanan-makanan yang tidak terduga dari mana datangnya, ya. Sampai-sampai seorang Zakaria merasa terkejut, merasa kaget dan bertanya, "Anna laki hada, wahai Maryam, ini makanan, ini rizki dari mana datangnya? Ya. Selama ini kan aku yang ngasih. Ini kok ada begitu banyak, dari mana makanan-makanan ini?" Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada hambanya siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Apa yang menjadi pelajaran kita Bapak Ibu sekalian? Yang berikutnya adalah jangan pernah kita khawatir dengan yang namanya rizki. Allah yang menjamin rizki hamba-hambanya. Saat kita punya anak, maka Allah berarti yang menjamin rizki anak-anak kita. Makanya dalam surah Al-Isra menjadi dosa besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian hanya karena takut miskin. Hanya karena takut miskin, ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah kata Allah yang akan memberi rezeki kalian dan untuk anak-anak kalian. Jadi ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mempunyai keturunan, mempunyai anak, maka Allah yang menjamin rezeki baik untuk dia maupun untuk anaknya. Makanya saat orang-orang jahiliyah dahulu membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, tidak bisa membiayai, tidak bisa membesarkan, tidak bisa menyekolahkan, akhirnya dibunuh, maka itu satu perkara yang menjadi dosa besar, ya. Karena dengan dia membunuh anaknya itu berarti dia tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah itu Maha Razak.
Dia nggak yakin bahwa Allah itu maha pemberi rizki. Nah, makanya ini yang harus kita kondisikan, iman kita, keyakinan kita, mantapkan bahwa semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara cara meraih rizki itu adalah dengan hadirnya anak. Selain juga dengan menikah, setelah menikah Allah beri rizki, setelah punya anak Allah juga tambahkan rizki itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iltamisu rizqa bin nikah, ya. Carilah rizki dengan cara menikah, ya. Jadi mungkin panjenengan semuanya bisa melihat flashback dulu sebelum menikah, berapa gajinya, ya kan? Paling hanya sekian. Setelah menikah nambah lagi, ya kan? Apalagi jodohnya adalah orang kaya, ya kan? Kemudian setelah punya anak nambah lagi tuh rezekinya, ya kan? Setiap punya anak nambah lagi rezekinya, ya kan? Dan itu sudah janji Allah begitu. Saya punya teman juga, Pak. Saya punya teman juga. Ya ketika belum menikah ya nggak punya apa-apa. Setelah menikah bisa beli motor, ya kan? Terus punya anak 1, punya anak 2, terus punya anak 3, selangnya hanya 1,5 tahun dan 2 tahun, ya kan? Terus ketika sudah punya anak 3 ini, ya kan? 1 motor berlima, ya kan? Bapak, ibu, anak 3, ya kan? 1 motor berlima, ya. Mertuanya lihat, kok anakku mesake mentake, gitu. Jadi lihat anaknya 1 motor berlima itu mesake mentah anak gue iki. Sak motor nggawa 5. Akhirnya dikasih mobil sama mertuanya. Dikasih mobil sama mertuanya, ya kan? Jadi kan mendatangkan rezeki, Pak. Mendatangkan rezeki ini. Berarti jaminan rezeki Allah itu pasti ada. Makanya orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, ya. Yang paling banyak anaknya berapa ini di sini Bapak Ibu? Lebih dari 7 ada? Iya. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, apa yang menjadi pelajaran berikutnya? Bahwa seorang Maryam mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa perhitungan tidak terduga tadi, karena dia menghabiskan waktunya dalam beribadah. Makanya saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah, saat kita terus menguatkan ibadah-ibadah kita, maka disitulah Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita duga. Sehingga Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, Allah akan berikan jalan keluar, solusi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Apa maknanya berarti Bapak Ibu? Bahwa kita perlu menjadikan diri kita dan keluarga kita selalu berada dalam ketaatan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya para penyair-penyair Arab mengatakan, sungguh tumbuh kembangnya anak-anak kami ini atas karena pengorbanan ayah-ayah kami. Mereka menyebutkan sungguh tumbuh kembang anak-anak kami itu atas karena pengorbanan ayah-ayahnya dalam hal mengkondisikan untuk memperbanyak ibadah. Jadi untuk hal ibadah, maka ini afdolnya adalah peran seorang ayah, peran seorang bapak untuk mengkondisikan anaknya terus dalam kondisi ibadah. Nah, jadi harus berbagi peran antara bapak dan ibu. Kenapa di dalam ungkapan tadi pengkondisian ibadah lebih banyak kepada orang tua yang dari bapak, ya? Karena namanya bapak-bapak dalam ibadahnya nggak pernah libur. Bapak-bapak nggak ada liburnya untuk sholat, nggak ada liburnya untuk puasa. Kalau ibu-ibu ada masa liburnya. Sehingga ketika dalam kondisi masa libur tidak sholat, atau mungkin ada yang mengambil mazhab bahkan tidak boleh baca Quran, ya kan? Ada yang mungkin mengambil pendapat itu.
Sehingga itu pun akan terbawa dalam kondisi anak-anak nanti berikutnya, ya. Makanya dalam pengkondisian ibadah, nah disitulah peran seorang ayah karena mereka tidak berhenti untuk beribadah, ya. Tidak ada masa liburnya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajaran yang kita ambil dari surat kisahnya Imran tadi, bahwa sekali lagi rezeki yang tidak terduga tadi yang didapat oleh Maryam, ya, di antaranya karena mendekatkan dirinya kepada Allah dengan pendekatan yang sangat baik, ya. Penguatan ibadah kita kepada Allah, disitulah Allah berikan rezeki, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini menarik berikutnya ini. Saat Zakaria melihat Maryam dapat rezeki yang tidak diduga-duga, apa yang menjadi sikap seorang Zakaria ketika itu? Zakaria satu, ikut senang, ya kan? Ikut senang melihat rezeki yang didapat Maryam tadi, ikut bahagia, ya. Yang kedua, saat itu juga seorang Zakaria juga berharap kepada Allah, ya Allah, aku juga dikasih sesuatu yang sama sebagaimana Engkau memberikan keajaiban itu kepada Maryam. Berikan keajaiban itu kepadaku juga, ya Allah. Apa yang ada dalam diri Zakaria, harapannya ketika itu adalah ingin mempunyai anak, keturunan. Karena dalam kondisi beliau sudah tua, istrinya dalam kondisi mandul, maka mustahil punya anak. Akan lahir seorang anak dari Zakaria, dan itu butuh keajaiban. Makanya melihat keajaiban yang didapat Maryam tadi, Zakaria lantas juga berdoa. Saat itu juga, Pak. Saat itu juga melihat keajaiban yang didapat Maryam, Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan aku keajaiban yang sama sebagaimana Engkau berikan keajaiban itu kepada Maryam, berikan aku keturunan yang saleh. Dan Allah ijabah doa itu. Allah ijabah doa itu, dan lahirnya seorang Yahya. Lahirnya seorang Yahya yang juga besarnya menjadi nabi. Nah, apa yang jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian? Jadi dalam kondisi Zakaria melihat rezeki yang didapat Maryam tadi, satu, ikut senang. Yang kedua, lantas juga berdoa. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat rezeki orang lain yang didapat oleh saudara kita, teman kita, atau siapapun, yang pertama kali yang harus menjadi sikap kita adalah ikut senang. Ikut senang. Jangan lantas bersuudzon, alah iki iso tuku mobil dit kok ngendi? Utang karo kowe urung dibayar-bayar. Gitu. Utangnya urung lunas iso tuku mobil lho. Piye kok ngendi kuwi ditegi. Nah, jadi jangan pernah kita merasa suudzon, bahkan mungkin hasad, iri dengan nikmat yang didapat oleh orang lain. Makanya kalau ada hasad itu Masya Allah, orang lain orang lain dapat nikmat, kita sekedar nggak suka saja, itu sudah kategorinya hasad. Maka Ibnu Taimiyah beliau mengatakan hasad itu ada dua. Hasad itu yang pertama hanya sekedar nggak suka, lihat orang lain dapat nikmat, itu sudah hasad. Hanya sekedar lihat orang lain dapat nikmat, kita nggak suka, itu sudah hasad. Jadi nggak suka, tapi tidak sampai menimbulkan madarat untuk orang tersebut. Nah, yang kedua, nggak suka dengan nikmat yang didapat oleh orang tersebut dan menimbulkan gangguan madarat kepada orang tersebut. Makanya dalam surat Al-Falaq itu kan disebutkan wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi Allah sebutkan kata sihir, setelahnya adalah hasad, ya kan? Karena biasanya orang yang hasad, yang nggak suka, yang dengki, kemudian dia berbuat sesuatu bahkan sampai berbuat sihir, ya kan? Sampai berbuat mungkin menyantet orang yang dia nggak suka itu, ya kan? Makanya ayatnya bunyinya begitu, wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu hasad Bapak Ibu. Jadi kita nggak suka saja, sekedar nggak suka dengan nikmat yang didapat oleh orang,
itu sudah masuk kategori hasad. Dan hasad itu bisa menggugurkan pahala. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Makanya kita selalu berdoa meminta kepada Allah jangan sampai dalam diri kita ini ada hasad, kebencian kepada saudara kita dengan memperbanyak doa. Apa doanya Bapak Ibu? Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana la taj'alna Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam diri kami, dalam hati kami ada kebencian kepada saudara-saudara kami orang-orang beriman. Banyak membaca doa ini supaya tidak ada hasad dalam diri kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, jadi yang pertama tadi lihat nikmat orang lain, kita ikut senang Pak. Jangan hasad, jangan dengki, jangan suudzon. Yang kedua, saat kita lihat orang lain dapat nikmat, kita juga minta ke Allah. Kita juga doa, ya Allah, aku ya dikasih nikmat seperti yang didapat oleh orang tersebut. Ya. Itu yang diucapkan Nabi Zakaria ketika dapat melihat Maryam dapat rezeki, yang itu keajaiban, masya Allah, ya kan, dari Allah langsung. Maka Zakaria juga lantas juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku mau juga dikasih keajaiban sebagaimana Engkau berikan keajaiban itu kepada Maryam. Nah, jadi doa-doa yang seperti inilah doa-doa yang mustajab juga Bapak Ibu. Makanya panjenengan lihat orang dapat nikmat, sampaikan kepadanya barakallah, semoga Allah berkahi nikmat yang kau dapat. Dan lantas kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Ya Allah, aku juga pengen ya Allah dikasih yang seperti itu ya Allah. Ya. Nah, jadi tidak ada kebencian, tidak ada hal yang sifatnya buruk dengan saudara kita saat dia mendapat nikmat. Nah, baik Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, saya kira ini dulu untuk kajian kita pagi hari ini di surat Ali Imran, bagaimana kisah keluarga Imran mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya, yang akhirnya menjadi orang yang istimewa, bahkan disebutkan nama-namanya dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf saya tidak menerima pertanyaan karena jam 8 ini saya harus pindah di tempat kajian yang lain. Jam 8 juga ini datang saya terlambat ini Pak. Pasti sudah ditunggu-tunggu ini sama ibu yang lain ini. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.